Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi kelas 12 yaitu pada materi permutasi. Nah, untuk kali ini tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari permutasi menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode diskusi kelompok, diharapkan peserta didik dapat: yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian permutasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mengkonstruksi rumus permutasi dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep permutasi dengan benar. Kemudian, untuk manfaatnya adalah dengan mempelajari permutasi banyak manfaat yang dapat kita peroleh. Di antaranya, yang pertama dapat menghitung pemilihan ketua kelas. Kemudian dapat digunakan untuk menghitung banyak posisi duduk di meja bundar. Selanjutnya dapat menggunakan permutasi untuk mengatur urutan pakaian berdasarkan warna, ukuran atau jenisnya, dan lain-lain. Dan selanjutnya saya akan menampilkan motivasi belajar. Moza, cepat berangkat, nanti terlambat. Lah, iya, Bu. Moza berangkat dulu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak Guru. Hari ini kita akan belajar matematika. Moza, Maaf Pak, saya ketiduran. jangan diulangi lagi. Iya Pak. Jangan lupa ya, hari Rabu ulangan matematika. Siap Pak. Chris, kalau nanti siang belajar kelompok gimana? Wah, ide bagus tuh Zah. Besok kan ada ulangan. Oke, nanti aku ajak Moza juga. Siap Zah. Moza, ayo ikut belajar kelompok. Lain kali aja. Lagi sibuk nih. Ya udah, aku duluan ya. Loh, kok sendirian? Moza mana? Katanya lagi sibuk. Moza, alasan terus. Bilang aja malas. Udahlah, yuk kita belajar. Moza, ayo belajar. Besok ada ulangan kan? Iya, Bu. Bukunya mana ya? Nah, baca komik aja deh. Duh, kok susah banget sih? Please, ini gimana? Kerjain sendiri. Kira-kira dapat nilai berapa ya? Semoga bagus. Gimana mau bagus, belajar aja nggak mau. Jangan gitu dong, Chris. Anak-anak, Bapak akan membagikan hasil ulangan. Alhamdulillah nggak sia-sia belajar, Zah. Iya, Chris. Gimana, Zah? Nilaimu bagus nggak? Bagus kok. Moza, ini ada surat untuk orang tuamu. Oh iya, Pak. Bu, ini ada surat dari sekolah. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Bu. Silahkan duduk. Ada keperluan apa ya, Pak? Begini, Bu. Akhir-akhir ini, Moza sering tidur di kelas. Dan nilainya juga rendah. Hah? Setahu saya, Moza anak yang rajin, Pak. Tapi Ibu, kalau dibiarkan, Moza bisa tidak naik kelas. Apa benar, Nak? Kamu sering tidur di kelas dan nilaimu juga jelek-jelek? Iya, Bu. Maafin Moza. Moza nggak akan ulangi lagi. Ingat, Nak. Jika ingin menjadi anak yang pandai, jangan pernah malas belajar. Iya, Bu. Moza nggak malas-malasan lagi. Alhamdulillah, Moza sungguh-sungguh belajar. Moza, ayo berangkat. Moza berangkat ke sekolah dulu, Bu.
Hati-hati, Nak. Ini Bu hasil belajar Moza. Terima kasih, Pak. Sama-sama Bu. Wah, aku masuk 10 besar. Nah, dari video tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai peserta didik yang masih belajar di sekolah harus selalu sungguh-sungguh dalam belajar. Jangan kita menyanyiakan waktu kita untuk bermain dan bermain. Kita harus tetap fokus pada pembelajaran agar kita mendapatkan hasil yang memuaskan. Selanjutnya, materi yang akan kita pelajari di pertemuan ini adalah yang pertama faktorial dan yang kedua adalah permutasi. Untuk yang pertama faktorial. Faktorial dari bilangan asli n adalah hasil perkalian antara bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan n. Faktorial ditulis sebagai n faktorial. Nah, untuk faktorial ini misalkan ada 0 faktorial itu sama dengan 1, dan 1 faktorial sama dengan 1. 2 faktorial itu sama dengan 2 dikali 1. Nah, dan seterusnya. Kenapa bisa seperti itu? Karena definisi faktorial itu adalah untuk n faktorial sama dengan n dalam kurung n-1 faktorial per 1. Untuk n lebih dari sama dengan 1 dan untuk n sama dengan 0. Selanjutnya, permutasi. Permutasi adalah banyaknya cara menyusun suatu unsur dengan memperhatikan urutannya. Oleh karena memperhatikan urutan, maka posisi unsur tidak bisa dibalik atau ditukarkan. Untuk yang pertama, permutasi dari n elemen. Tiap permutasi terdiri dari n elemen. Untuk teoremanya, jika ada unsur yang berbeda diambil n unsur, maka banyaknya susunan permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut adalah P, n, n sama dengan n permutasi atau n Pn sama dengan n permutasi. Untuk contohnya, dari 6 orang akan duduk pada 6 kursi yang diatur berderet. Ada beberapa cara urutan duduk yang berbeda yang dapat dilakukan. Untuk penyelesaiannya, jumlah urutan duduk yang berbeda. Itu berarti P 6,6 sama dengan 6 faktorial. Nah, di sini berarti penyelesaiannya adalah 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1. Diperoleh hasil yaitu 720 cara. Nah, selanjutnya, untuk permutasi n elemen, tiap permutasi terdiri dari r unsur dengan r kurang dari n. Nah, di sini jika saya ingin memilih 3 kartu dari 4 kartu yang diberikan, berapa banyak susunan kartu yang saya dapat? Nah, di sini rumus yang dapat digunakan untuk permutasi n elemen, tiap permutasi terdiri dari r unsur dengan r kurang dari n, itu menggunakan rumus n faktorial per n min r faktorial, di mana untuk n adalah jumlah objek dan r jumlah yang harus dipilih. Untuk selanjutnya, untuk permutasi n elemen, tiap permutasi terdiri dari r unsur dengan r kurang dari n. Untuk contohnya, jika tersedia angka-angka 2, 4, 6, dan 8, akan dibentuk bilangan asli yang terdiri dari 2 angka yang berbeda. Berapakah banyaknya bilangan asli yang terjadi? Nah, di sini untuk penyelesaiannya, n-nya itu diperoleh 4 dan r-nya karena ini
dibentuk bilangan asli yang terdiri dari dua angka yang berbeda, maka R-nya di sini adalah 2. Baiknya bilangan asli yang terjadi. Jadi untuk penyelesaiannya adalah P 4,2 sama dengan 4 faktorial per 4 min 2 faktorial sama dengan 4 faktorial per 2 faktorial. Diperoleh penyelesaian yaitu 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Nah, di sini untuk 2 faktorial bisa dicoret antara bawah dan atas. Jadi diperoleh 4 kali 3, hasilnya 12. Nah, untuk selanjutnya, permutasi dari N unsur yang mengandung P kali Q dan R unsur yang sama. Di mana untuk rumusnya P dalam kurung N, P, Q, R sama dengan N faktorial per P faktorial kali Q faktorial kali R faktorial. Nah, di sini untuk N adalah banyaknya elemen seluruhnya, P banyaknya elemen kelompok 1 yang lama, Q banyaknya elemen kelompok 2 yang lama, dan R banyaknya elemen kelompok 3 yang sama. Nah, untuk contohnya, tentukan banyaknya susunan huruf-huruf yang dapat disusun dari huruf-huruf pada kata Surakarta. Dan di sini diperoleh penyelesaiannya yaitu terdapat 9 huruf. Huruf S sebanyak 1, huruf U sebanyak 1, huruf R sebanyak 2, huruf A sebanyak 3, huruf K sebanyak 1, dan T sebanyak 1. Banyaknya susunan huruf adalah, jadi di sini penyelesaiannya kita tulis yaitu P dalam kurung 9, 1, 1, 2, 3, 1, dan 1. Nah, di sini penulisan selanjutnya yaitu P dalam kurung 9, 2,3 diperoleh 9 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, di sini diperoleh hasilnya yaitu 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dan dikali 3. Kemudian dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, di sini karena 3 faktorial antara atas dan bawah itu sama, maka boleh dihilangkan menjadi 9 dikali 8 dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4 per 2 faktorial. Nah, di sini diperoleh hasilnya menjadi 30.240. Selanjutnya, permutasi siklis. Permutasi siklis adalah permutasi melingkar atau urutan melingkar. Contohnya, jika ada 3 macam kursi, misalnya X, Y, Z, berapa banyaknya permutasi apabila A. Kunci ditempatkan pada tempat yang sebaris, B. Kunci ditempatkan melingkar. Penyelesaiannya yang A. Kunci diletakkan pada tempat yang sebaris. Nah, di sini urutannya diperoleh X, Y, Z, Y, Z, X, Z, X, Y, Z, Y, X, Y, X, Z, X, Z, Y. Maka banyaknya permutasi adalah 3 faktorial, di mana diperoleh 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 6. Nah, untuk selanjutnya, pada poin B, kunci ditempatkan melingkar. Dan di sini diperoleh urutannya yaitu X, Y, Z, Y, Z, X, dan Z, X, Y. Urutan yang lainnya X, Z, Y, Z, Y, X, Y, X, Z. Jadi permutasi dari 3 unsur sebanyak 3 faktorial per 3 sama dengan 2 faktorial. Nah, di sini diperoleh yaitu 3 min 1 faktorial. Nah, kesimpulannya
Banyaknya permutasi melingkar n unsur adalah n-1 faktorial atau bisa ditulis Pn sama dengan n-1 faktorial. Selanjutnya untuk contohnya dapat kita lihat yaitu pada suatu pertemuan terdapat 8 orang yang duduk dalam posisi melingkar. Tentukan banyaknya cara duduk tersebut. Penyelesaiannya banyaknya cara duduk, yaitu karena suatu pertemuan terdapat 8 orang, maka di sini diperoleh P8 sama dengan 8-1 faktorial. Jadi hasilnya 7 faktorial. Dan di sini penyelesaiannya yaitu 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 dikali 1 diperoleh hasil yaitu 5040 cara. Selanjutnya permutasi berulang dari n unsur, tapi permutasi terdiri dari k unsur. Nah, di sini untuk rumusnya adalah Pn sama dengan n pangkat k. Contohnya dari angka-angka 1, 2, 3, 4 dan 5, jika kita akan membentuk suatu bilangan yang terdiri dari 4 angka dan diperoleh ada angka berulang, tentukan banyaknya bilangan yang terjadi. Nah, di sini penyelesaiannya yang pertama dengan metode perkalian. Angka yang terbentuk 4 angka berarti ribuan. Maka untuk ribuannya kita misalkan 5, ratusannya 5, puluhannya 5 dan satuannya 5. Jadi diperoleh hasil yaitu 5 kali 5 kali 5 kali 5 peroleh 625 bilangan. Nah, di sini jika kita menggunakan rumus dari Pn sama dengan n pangkat k. Nah, diperoleh yaitu n-nya adalah 5 dan k-nya adalah 4. Jadi P5 sama dengan 5 pangkat 4 diperoleh hasil 625 bilangan. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.